Selamat malam, teman-teman. Selamat kembali. Malam. Semoga hari ini sempat sedikit merenungkan air ya. Saya kemarin janjikan mau langsung saya upload, tapi internet di sini karena dari semalam turun salju tuh lemot sekali sampai jam 10 lewat, udah akhirnya saya tinggal tidur, saya tutup komputernya. Pagi ini saya coba masih begitu, jadi semoga internet ini tidak mengganggu. Saya sudah langsung buat Suster Susi jadi co-host, seandainya saya menang nanti jadi nggak semuanya tiba-tiba walah menghilang. Oke, terima kasih Suster. Ya, nanti orang dulu kemana Suster Ami menghilang. Suster Susi sudah siap-siap. Di sini pagi, jadi saya kadang bingung pagi malam. Malam ini juga dari mana-mana ya Bu Memi Ermi ini dari Wonosobo paling rajin. Pak Herup selalu pertama yang muncul. Mbak Priska dari California masih subuh, masih jam 4 pagi ya Pris ya di sana. Ini luar biasa orang-orang pagi, yang hampir kebablasan lagi. Terima kasih sudah datang Mbak Wiji dari Bogor, Pak Nikolas, Pak Tony yang juga, dan malam ini ada Pak Haji Ali. Selamat malam Pak Ali. Punya rombongan haji yang ada di tempat kita yang ikut rekoleksi juga bersama kita. Supaya tidak membuang waktu, saya langsung saja mungkin dari teman-teman ya, kalau kita ngomong soal air seperti Pak Nikolas bilang itu, air itu kalau mau dibicarakan nggak akan ada habisnya. Dan mungkin banyak teman-teman yang mengalami masa kecilnya itu masih nimba air ya, ada sumur. Saya di Jakarta tapi di depan rumah saya itu ada kamar mandi umum, suka mainan air di situ. Jadi saya kalau punya kamar mandi sendiri tapi sama anak-anak kecil senangannya main air di situ. Kalau masih ada ikannya di dalam sumur. Masih minum air dalam kendi, bukan dalam botol plastik ya. Kalau sekarang anak sekarang kan taunya airnya ya di dalam botol plastik itu, nggak mengalami seperti kita. Kita masih mengalami sungai yang airnya masih mengalir, ya di Jakarta kan sudah menghilang itu sungai-sungainya. Itu ya, mungkin nanti bisa sharing lebih lanjut. Jadi, saya langsung akan bagikan ke dalam kelompok kecil. Kita hari ini ada 14 orang ya, jadi kalau kita ada 14 bersama, ya kita bagi 5 jadi satu kelompok 3, 15 menit, saya beri waktu 15 menit. Setelah itu kita kembali seperti biasa sharing dalam kelompok besar, poin-poin yang dibahas di kelompok kecil apa. Lalu setelah itu Suster Susi akan memberikan berbagi mengenai pengetahuannya yang luar biasa dalam hal air. Ya, jadi saya akan bagikan ke dalam kelompok kecil. Oke. Ini saya sembari sambil satu lagi yang masuk. 3. Oke. Sampai bertemu lagi 15 menit. Sebentar ya, ini saya udah. Oke.
Mbak Merni, tadi di kelompok berapa, Mbak? Saya di kelompok 4, tahu-tahu laptop saya mati. Saya itu lagi ya, saya ngomong laptop mati. ini saya masukinnya sebentar ke breakout group. Oh iya, masuk di kelompok 4. Oke. Makasih, Sun. Yo.
masih ada Aku banyak pakai yang background Green Mountain Monastery. masih banyak yang di room masing-masing belum kembali. Saya backgroundnya pakai ini, backgroundnya Biara, GMM nih, Suster. Iya. Oh ya? Backgroundnya hijau, Pris. Sekarang masih putih saljuan lagi tadi malam. Padahal saya udah seneng. Wah, sebentar lagi spring itu red wing blackbird sudah muncul. Wah, selesai. Ternyata saljuan lagi tadi malam. Oh ya, nyekop lagi. Nih, pohon jeruk saya survive nih sekarang. Pohon jeruk saya survive di musim dingin. Ini sudah kembali banyak. Selamat kembali teman-teman. Ternyata seperempat jam nggak terasa ya. Nggak terasa ya, sebenarnya 5 menit ngomong tuh panjang loh. Wah, tapi memang kalau lagi ngomong seru berarti begitu. Berarti itu tanda-tanda baik. Langsung aja silakan teman-teman yang mau melaporkan dari kelompok kecil apa yang di-sharingkan. Yang sudah di-sharingkan mungkin tidak perlu diulang supaya kita punya banyak waktu untuk nanti bertanya jawab soal air. Langsung unmute saja ya yang mau sharing. Silakan. Saya ini tadi kelompok dengan Ibu Priska dan Pak siapa tadi? Pak Nikolas. Jadi Pak Nikolas rumah di Bogor banyak air itu ya. Jadi agak boros, apalagi Ibu Priska juga boros yang ngaku boros air, belum bisa menghemat ya. Jadi pakai air kemasan. Jadi meskipun tinggal di Amerika dari tap itu sudah bisa diminum tapi tidak mantap, jadi tetap minum pakai air kemasan. Nah, Pak Nikolas juga beberapa kali ada pengalaman di luar negeri, di Australia, ya. Jadi mau boros-boros sekali juga tidak. Kalau saya pengalaman di NTT lama, jadi mau nggak mau itu daerah kering ya. Jadi mau tidak mau pola hemat air itu sudah menjadi sudah mendarah daging, apalagi saya berkecimpung di air ya. Itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya boleh. Silakan Mas Heru. Lanjutkan. Oke, terima kasih. Saya menyampaikan apa yang sudah di-sharingkan Suster Susi dan Suster Agatha. Wah, ini dalam-dalam semua. Wah, saya takluk ini. Jadi suster ini benar-benar mencoba untuk merenungkan bahwa air itu memang sumber kehidupan ya. Beliau sampai masuk ke sifat-sifat air ya, bahwa air itu menumbuhkan, air itu membersihkan, menyucikan, sifat air yang fleksibel, bagaimana kedua suster ini bisa fleksibel kemanapun, ke guru, ke manapun bisa masuk. Lalu sifat air yang taat tadi ya, dia dimanapun berada, air itu bisa masuk begitu. Jadi memang Suster Susi dan Suster Agatha, dia lebih banyak menggeluti Suster sifat Ratna, air yang ada. Bukan Suster Susi, Pak. Suster Ratna, sorry. Yes, maaf, Suster Ratna, bukan Suster Susi. Suster Ratna. Jadi benar-benar masuk ke sifat air, dan itu bisa berharap bisa mengubah dalam kehidupan sehari-hari menjadi sifat-sifatnya kita itu menjadi pribadi yang hampir menjadi seperti air lah, bisa memberikan supaya orang menjadi suci. Saya seorang weather modification teknologi ya, hujan buatan atau masalah teknologi modifikasi cuaca itu masalah air ya. Jadi bagaimana air kita kelola dengan baik, waduk yang kurang, kami coba supaya ditambah airnya sehingga waduk itu menjadi normal kembali, sehingga bisa dipakai untuk PLTA, dipakai untuk pertanian dan sebagainya. Kalau kelebihan air, kita datang untuk mengurangi supaya air itu tidak menjadi banjir gitu, supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Kita modifikasi supaya air itu bisa menambah tinggi muka air, gambut dan sebagainya. Yang kadang-kadang memang birokrasi dan sebagainya akhirnya terlambat begitu ya dalam menerapkannya. Namun demikian apa yang saya rasakan, saya bergelut dari tahun 90 sampai sekarang itu
Saya itu sering malah seperti ini. Begitu ada kekurangan air di suatu daerah, begitu mereka meminta hujan buatan, saya datang gitu, itu sering terjadi, air itu langsung hujan gitu ya itu. Sehingga sering saya itu dikatakan, loh, Pak Heru baru datang saja airnya sudah hujan. Mungkin saya nggak merasakan itu, tapi mungkin yang dikatakan bahwa kita itu saudara. Mungkin kalau memang kita itu benar-benar kita menghormati, dengan air itu kita hargai dan sebagainya, dia pun tahu. Walaupun mungkin itu saya nggak sadar apa itu benar gitu. Namun yang saya alami itu sering terjadi, begitu saya baru hadir di suatu daerah, misalnya kita mau melakukan kegiatan hujan buatan, kita harus disambut dengan hujan yang sebelumnya itu berminggu, berbulan. Kita begitu kita masuk ke situ, kita melakukan modifikasi dan sebagainya, seolah-olah bahwa mereka atau air itu membantu kita. Ya memang saya dengan teman-teman saya bilang jangan sembrono pada saat kita bermain dengan air. Ya. Kita harus lebih bersih hidup kita ya pada saat itu ya. Kita terbang dengan pesawat dan sebagainya harus hati-hati gitu sehingga perlakukan air dengan baik. Itu aja mungkin. Terima kasih. Dari saya lebih ke aspek teknologinya, Suster Ratna dan Suster Agatha lebih ke sifat utama dari air dan suster ini ingin supaya dia bisa menjadi air yang bisa menyucikan banyak orang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Heru. Saya ingat Pak Heru dari BPPT ya. Siap. Betul. Ya. Kayaknya kita pernah ketemu Pak Heru pernah ngasih aku itu buku embung. Oh gitu ya, mudah-mudahan. Padahal Pak Heru tuh saya pengennya minggu depan sharing di YouTube banyak soal cuaca loh, soal modifikasi. Boleh. Karena kan minggu depan kan udara, jadi saya sebetulnya pengen nodong Pak Heru minggu depan sharing dong soal itu bagaimana modifikasi. Boleh. Makasih Pak Heru. Boleh, Suster. Ada lagi yang lain mungkin yang mau sharing di kelompoknya, silakan. Ya, mungkin saya Suster Emi. Saya dengan Bu Veronica dan Pak Tony tadi kita ngobrol, ternyata di semua agama itu peranan, ada cerita yang sangat penting mengenai air, dan beberapa acara spiritual seremonial atau perlakuan kegiatan ibadat semua agama banyak yang menggunakan air ya, dari Islam, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Terus kemudian saya kebetulan juga banyak berpengalaman atau bertemu dengan banyak orang yang menyembuhkan dengan spiritual. Itu mereka semua menggunakan obatnya air. Jadi kayak dibacakan mantra dan sebagainya itu mereka pakai air. Jadi setiap orang udah konsultasi dan dia ngobrol sama orang itu selalu ngambil, dan itu ada air yang sudah diberi mantra khusus sama dia. Bahkan saya punya sahabat seorang Katolik yang sangat soleh di Jakarta. Zamannya Pak Harto sampai sekarang Pak Jokowi. Dia cerita banyak. Saya kan pengen tahu ya, pawang hujan ini apa sih? Pak Heru pasti mesti kenalan sama dia. Dia bisa mengatur kalau suatu acara dipindahkan ke lembapan udara yang jenuh itu yang dengan air yang bisa menyebabkan hujan, dia pindahkan. Dan teman saya pernah pakai dia jasa dia waktu ada acara besar di ITB, dan nggak hujan memang. Padahal itu sudah gelap. Cuman ya itu, nanti daerah lain yang kedudukannya hujannya luar biasa. Pernah dia ke Bandung, terus dia ada acara di sebuah gereja di Bandung Utara, dia memindahkan itu ke Bandung Timur. Terus dia telepon saya, udah selesai itu. Terus saya bilang, wah Pak Bambang namanya, Pak ini saya hari ini luar biasa nih hujannya di sini. Oh iya ya, maaf itu saya pindahkan ke sana. Saya cuman ini aja. Dan itu semua dia berdoa kepada Tuhan untuk itu. Jadi ternyata tidak, pawang-pawang hujan itu tidak ini ya. Semua itu
memohon kepada Tuhan untuk dimudahkan acara ini dan itunya bisa ditunda gitu ya. Itu sih kira-kira saya hanya menarik saja buat saya bahwa air pun digunakan untuk yang dari yang religius sampai yang supranatural dan kayak gitu-gitu tuh menggunakan air. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Ali. Jadi konsisten dengan yang introduksi yang saya berikan pagi hari ya, bahwa air itu membawa pesan bahwa dia tuh bisa punya memori dan bisa menangkap intensi-intensi yang kita sampaikan. Saya ingat dulu waktu saya di biara kontemplatif di Filipina segitu. Di sana itu percaya sekali. Jadi kalau mau ada acara itu mereka datang dari Bapak Uskup tuh datang pasti bawa ngasih telur tuh 12. Nggak ngerti kenapa 12. Bawa lalu minta doa. Satu kali itu susah, tolong doakan, kami mau ada acara terbuka, lalu doa gitu supaya nggak hujan. Terus 2 minggu kemudian orang itu datang gitu, padahal ya kita berdoa semua intensi kita doakan gitu ya. 2 minggu kemudian dalam suster tolong dong hujannya jangan ditahan, kita sekarang kering nggak ada hujan. Loh saya ini pawang hujan atau apa? Jadi saya ketawa juga. Ya peristiwa-peristiwa kayak gitu seringkali emang terjadi. Silakan ada kelompok yang lain lagi mungkin yang mau menyampaikan yang belum disampaikan. Sepertinya kurang lebih mungkin sama ya yang di-sharingkan ya soal air ya. Apakah sudah bisa mulai minta Suster Susi untuk sharing, nanti kita bisa banyak bertanya pada beliau kalau kita pengen tahu soal air. Silakan Suster Susi. Ya, terima kasih. Wah, tapi saya agak keder ya, ada Pak Heru. Ini 2 ahli air nih kita punya. Silakan. Ya, oke. Saya memberi judul dari sharing saya itu air kehidupan ya. Di sini ada slogan no water no life ya. Terus kemudian saya mencoba untuk untuk mengutip dari tadi pagi ya, Suster Ami, right to be, right to habitat, and right to fulfill its role in the total community ya. Nah, ini yang poin-poin yang hendak saya bicarakan, yaitu pertama mengenai air itu ada siklusnya ya. Tadi Suster Ami juga mengatakan ya tadi pagi. Kemudian jadi ini saya mencoba memulai dari tadi Suster tiga hak dari air ya. Habitat air ya. Kemudian fungsi dan peran air, terus bagaimana sikap terhadap air ya. Nah, ini siklus air ya. Jadi sebetulnya siklus disebut ada siklus pendek, siklus sedang, juga siklus sebentar ya. Nah, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang ya. Siklus pendek itu biasanya perputaran di atas laut saja. Jadi air laut yang karena matahari dia menguap jadi awan, turun hujan, tapi semuanya masih di atas laut. Itu disebut siklus pendek. Siklus sedang sudah agak ke darat ya, sudah agak ke darat tapi tidak begitu jauh. Sehingga penguapan awan dibawa angin ke darat tapi tidak jauh, dia langsung jatuh hujan. Nah, sedangkan siklus panjang itu siklusnya lebih panjang ya. Jadi penguapan di atas laut dia jalan ke darat, jatuhnya lebih jauh, misalnya di gunung, nanti bisa muncul ada salju, es, segala macam, terus kemudian ada turun, ada di danau, dan sebagainya, sehingga perjalanan air begitu panjang, dan air ada yang mengalir di permukaan, tapi ada yang meresap ke tanah, infiltrasi dia sudah keluar, ada yang sampai ke dalam perkolasi, baru dia keluar. Dan itu berputar terus siklusnya. Kemudian, nah ini saya tambahkan mengenai keberadaan air di bumi ya. Jadi ternyata air tawar itu hanya 3% saja
ya 3%. 97% itu air asin, air laut. Jadi air tawarnya itu 3% yang kita bisa gunakan, Dan 3% itu sebarannya itu di kutub itu lebih banyak, paling banyak di kutub utara selatan berupa es, glasier ya. Kemudian di ketinggian lumayan banyak ya. Terus tinggi antara sampai 800 meter masih banyak. Di danau-danau, rawa atau tampungan buatan, sungai itu sedikit saja, ya sedikit, 0,32%. Nah, yang ada di dalam tanah sebagai infiltrasi, rembesan, atau yang kita ekstrak jadi sumur dalam atau sumur dangkal, itu hanya 0,18%. Sedangkan di atmosfer sebagai uap air itu 0,4%. Ya. Nah, habis itu berbicara tentang habitat air ya. Ini habitat air ini saya kembali ulang dari siklus. Jadi habitatnya dia yang di atas permukaan bumi, pada permukaan bumi, atau di bawah permukaan bumi. Yang di atas tadi yang ada uap air dan sebagainya, yang di permukaan bumi itu bisa dalam bentuk sungai, danau, dan sebagainya. Kalau yang di dalam itu sebagai air tanah, ya, pergerakan air tanah. Nah, jadi ini di atas permukaan uap air, awan, kabut, ya. Permukaan itu terdiri dari 2 perairan darat dan laut. Perairan darat itu sungai, danau, rawa, mata air. Laut itu ada teluk, samudra, selat, ya. Kemudian di bawah permukaan itu di dalam tanah yang dikonsumsi oleh tanaman, terus air tanah dangkal, air tanah dalam, ya. Jadi, nah fungsi dan peran air. Fungsi air itu kita tahu ya untuk rumah tangga, perkantoran, industri, irigasi pertanian atau ternak, ya. Atau kadang disebut juga keperluan domestik dan non domestik. Domestik ini lebih untuk di rumah tangga, non domestik ini bisa kantor, industri, irigasi dan sebagainya. Ya, peran air. Nah, sebetulnya kita sudah tahu air sangat berperan baik di dalam kehidupan ya, baik tumbuhan, hewan maupun manusia. Dikatakan ya, manusia masih dapat bertahan hidup selama 3 hari tidak makan. Tapi jika 3 hari tidak minum, manusia akan mati atau lemas. Ya. Air di dalam tubuh ini tadi sudah banyak dibicarakan oleh Suster Ami. Ya. Jadi kekurangan air dalam tubuh bisa menyebabkan penyakit antara lain batu ginjal maupun kandung kemih. Ya. Jadi air dalam tubuh digunakan untuk apa? Ini melarutkan zat makanan supaya bisa diserap, kemudian melarut di pembuluh darah, membantu reaksi biokimia di dalam tubuh, juga mempertahankan suhu tubuh, membersihkan permukaan mata, ya, supaya mata bisa bergerak dengan lincah. Ya. Ini tadi kalau misalnya dikatakan keperluan domestik itu antara lain ini, ada minum, makan, bersih, cuci pakaian, gelontor air limbah, nyiram tanaman, dan sebagainya. Nah, atau home industry, nah, untuk ada kolam renang, pemadam kebakaran, penyiraman tanaman kota, irigasi, dan juga untuk tenaga listrik, navigasi perdagangan, makanan, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini saya kutip ya berdasarkan penelitian 8 kota Indonesia memperlihatkan rata-rata ini. Mandi itu berapa liter per orang per hari. Dan ini saya nemu yang di Amerika, entah betul atau enggak, mungkin Suster Ami dan Suster Ami dan Friska nanti ngomong ya. Tapi itu antara lain ya. Nah, sekarang yang saya ingin lebih banyak bicara bagaimana sikap
terhadap air, ya. Sikap terhadap air saya saya golongkan itu bagaimana tata ruang air, aspek fenomena dan kriterianya, ya. Terus paradigma baru, ya. Jadi itu, nah, tata ruang air, ya, itu didefinisikan sebagai wujud struktur ruang air, yaitu susunan pusat-pusat air, ya, sistem infrastruktur air, dan pola ruang air, ya. Oh, maaf, ini tidak saya nyalakan. Pola ruang air yaitu distribusi peruntukan ruang air dalam suatu wilayah seperti daerah aliran sungai. Agak teoritis. Air hujan itu jatuh di suatu tempat, dia akan mengumpul dan nanti yang akhirnya menjadi sungai. Ya. Nah, jadi biasanya ditandai dengan punggung. Jadi kalau level atau kontur air itu dia punggung-punggung. Ya. Terus kemudian ada juga cekungan air tanah. Ya, ini penting ya. Tidak misalnya seperti kalau sekarang saya di Bandung, itu merupakan cekungan air tanah besar di Bandung, ya. Sebagai imbuhan air tanah atau recharge, ya, untuk air tanah groundwater, ya. Terus ada juga disebut wilayah sungai. Wilayah sungai ini menjadi kesatuan dari sungai. Jadi ada anak-anak sungainya segala, ya. Kuantitas dan kualitas air yang normal dan stream yang jatuh ke daratan dalam bentuk hujan. Air harus dikelola dalam ruang air di darat, yaitu dalam ruang-ruang das untuk air permukaan dan cat untuk air tanah, maupun wilayah sungai untuk pengelolaan sumber daya air. Sedemikian rupa air di darat, sehingga hujan yang jatuh di darat dapat sebanyak mungkin disimpan dan diresapkan secara baik di permukaan maupun di dalam tanah atau bumi, ya. Nah, dalam pengelolaan yaitu aspek pemanfaatan, pelestarian ataupun pengendalian, ya. Pemanfaatan itu harus keseimbangan, ketersediaan dan kebutuhan. Sedangkan pelestarian dari segi jumlah maupun mutu agar tetap berkelanjutan. Yang penting berkelanjutan. Pengendalian mencegah daya rusak air, mitigasi bencana terkait air, ya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, ya. Kemudian 3 fenomena dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu fenomena kebutuhan air yang semakin meningkat berlawanan dengan penurunan debit air yang tersedia, sehingga muncul krisis pengelolaan air, ya. Jadi kita tahu butuh airnya karena penduduk bertambah dan segala macam, kebutuhan makin meningkat. Nah, penggundulan dan sebagainya itu debit air menjadi kurang. Ini juga dipicu oleh luasan, jadi daya resap air karena banyak bangunan, sehingga air hujan yang jatuh langsung mengalir begitu saja, sehingga waktu tidak hujan jadi kekeringan. Jadi biasa kekeringan dan banjir itu selalu berdampingan, ya. Nah, krisis pengelolaan itu menyangkut kebijakan hukum dan pemerintah terkait kelembagaan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Mungkin nanti. Nah, ini 3 kriteria dalam pengelolaan sumber daya air yang penting, ya. Efisiensi ekonomi pemanfaatan air. Kemudian kriterianya harus adil, keadilan dan keberlanjutan. Jadi tidak terhenti tapi berlanjut terus, ya. Nah, efisiensi ekonomi pemanfaatan air ini terkait peningkatan kebutuhan air versus dengan keuangan yang ada, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan keadilan, semua pihak berhak menerima air. Dan keberlanjutan,
air yang kita butuhkan itu secara lingkungan dan ekologi bisa tersedia terus-menerus. Ini hubungannya dengan lingkungan dan ekologi. Ya. Nah, ini penjelasan. Ya. Jadi yang kriteria. Nah, paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia, ya, itu diharapkan adanya pengelolaan terpadu antar jenis sumber daya air. Ya, jadi nggak bisa pisah-pisah supaya terpadu. Juga termasuk tadi kalau Pak Heru mau modifikasi cuaca juga, ya, pengelolaan yang bersifat desentralisasi. Jadi paradigma baru, jadi pengelolaan itu sifatnya makin desentralisasi, makin kecil, atau bahkan skala rumah tangga, skala yang paling kecil. Ya. Perubahan peran dari pemerintah pusat ya, sebagai regulator itu berubah menjadi didesentralisasikan. Ya. Pengelolaan tidak lagi menitik beratkan hanya pada pemanfaatan sumber daya air, tapi juga menjamin tadi keberlanjutannya dalam ruang dan waktu tertentu, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Ya, nah acuan sederhana ya sikap kita terhadap air, ya kita harus memperhatikan ketersediaannya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kita bandingkan dengan kebutuhan, ya kebutuhan tadi domestik, munisipal dan industri. Nah, di situ harus ada keseimbangan, ya. Jadi antara ketersediaan kebutuhan ini harus seimbang. Itu yang acuan yang harus kita selalu perhatikan. Jadi ya kalau daerah ini sedikit mengenai air hujan, ya saya senang dengan air hujan karena saya konsentrasi tadi. Air hujan sebetulnya ditampung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk irigasi, untuk energi terbarukan. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih banyak, Sister Susi. Mantap. Ternyata Sister. kalau dilihat dari jumlah air tawar yang ngeri banget ya. Ternyata tuh cuma sedikit sekali, sama seperti udara kan juga tipis gitu. Jadi kita tuh sebetulnya benar-benar wake up call dalam berbagai aspek ya. Air itu, aduh kalau sampai kita nggak punya air itu parah sekali. Ada teman-teman ada yang mau bertanya mungkin, mumpung ada dua ahli air di sini. Pak Heru. Langsung unmute saja kalau yang bertanya. Pak Heru. Itu Pak, informasi mengenai air bersih Pak, terus sama pemanasan global dunia Pak. Yeah. Itu di kutub es di kutub utara dan kutub selatan pun itu sudah gunung esnya itu sudah banyak yang mengecil dan nilai polutan semakin tambah besar. Itu kalau kita itu sehingga tahun berapa tuh Pak Heru di BPPT? Saya tahun 90 masuk. Sudah 30 tahun baru. Dulu saya di 90 di PPNR itu di Batan Pak Heru. Kita banyak sampai dulu ada juga, cuman saya nggak ikut yang masuk ke laut dalam itu, teman-teman BPT juga itu. Lalu ke kutub juga kita juga pernah, cuman saya nggak ikut. Itu memang orang-orang yang fisiknya kuat ya. Survei sampai ke kutub utara itu BPT juga dilibatkan itu. Lalu sampai yang laut dalam, yang paling dalam akhirnya ditemukan itu di selatan Jawa itu ada tempat itu namanya untuk palung seperti itu. Nah itu BPT juga dilibatin. Ada ya teman-teman lah, cuman saya tidak ikut waktu itu, yang lebih senior waktu.
Nah, saya lebih berkecimpung di modifikasi cuacanya. Ya mungkin kalau nanti minggu depan diminta saya sedikit 2 slide saya cukup mungkin khususnya yang lebih ke modifikasi ya. Itu ya. aja. Untuk Pak Heru mengenai hujan. Ya. Mengenai hujan itu hujan polusi itu di di Indonesia juga sekarang cukup memprihatinkan juga ya Pak Heru ya. Hujan polutan. Ya, jadi Jakarta juga pernah meminta kita itu untuk mengurangi polusi yang ada di Jakarta ya. Itu dengan salah satunya dengan hujan buatan, namun kita mencoba yang murah dengan sistem darat ya. Banyak nanti saya misalnya berkecimpung untuk mengurangi hujan di daerah pertambangan ya, supaya tambang itu bisa melakukan kegiatan itu terus-menerus tanpa diganggu oleh hujan ya. Lalu untuk polusi udara gitu, kita bikin namanya ground dari darat gitu, kita semprotkan ke udara untuk mengurangi polusi-polusi, ground mist generator namanya. Dan nanti yang dengan pesawat dan sebagainya, dengan sistem flare dan sebagainya, kita punya paten flare dan sebagainya, macam-macam sih perkembangannya. Itu bagus, nanti untuk polusi udara untuk minggu depan itu kita bisa tanya ke Pak Heru. Pak Heru. Ya, terus bagaimana dengan air? Sebentar, Sister Seragata. Sister Teresina angkat tangan, habis itu Seragata ya. Pertanyaan, silakan. Terima kasih Sister Sisi, Serena. Saya ingat waktu di Afrika ini kami di Victoria ya, di Victoria itu waktu di tempat kursus itu untuk gosok gigi aja kami nggak boleh pakai air dari keran ya. Nah, air keran di kampus kursus bahasa begitu polusinya ya, begitu tingginya polutan itu di tempat air itu. Dan sampai saya pun memang kami kalau menggunakan air itu sangat hemat sekali dan sering tergantung pada hujan. Lalu setelah dari Afrika memang saya sempat punya komitmen saya mandi itu saya batasin 5 gayung air dengan doa supaya sisa-sisa air itu dikirimkan Tuhan pada masyarakat yang kekurangan air, termasuk di Afrika yang saya alami itu ya. Gitu. Nah, saat ini dilematis karena masa pandemi ya. Pandemi itu kami semua kalau yang kan apalagi yang cuci tangan gitu ya. Jadi sangat boros di bawah tangki bawahnya itu gitu ya. Jadi tapi saya tetap bisa mengupayakan hemat ya dalam arti komitmen pribadi tetap ada, bahkan hari ini kan dalam rangka hari air pun saya mencoba tidak mencemari air dengan mandi hanya dengan ekoenzim saja. Biasanya mix untuk doa hari air sedunia itu saya mencoba gitu ya, komitmen pribadi tidak mencemari air dengan menggunakan ekoenzim. Nah, lalu saya kepikiran, wah andai kata Danau Victoria itu kita guyur ekoenzim itu butuh berapa ini ya, dan itu bisa ya. Kami pengalaman komunitas ekoenzim itu bagaimana berbagi ekoenzim itu untuk menjernihkan air juga. Nah, saya nggak tahu apakah Suster sebagai ilmuwan, mungkin Pak Heru juga ya, itu bagaimana pendapat untuk bisa menetralisir ya, selain dari sabun-sabun tadi juga tentang menetralisir air-air yang terkontaminasi itu dengan ekoenzim gitu, Sister. Terima kasih. Sampai sekarang ini ya, saya lebih suka dengan rumput vetiver atau akar wangi itu. Itu ternyata untuk polusi logam berat dia mampu untuk mentreatment ya rumput vetiver itu. Jadi banyak kegunaan dari rumput vetiver itu sebetulnya. Jadi saya lebih suka
dengan tanaman itu ya, daripada filter yang reverse osmosis dan segala macam itu ya. Jadi Suster, maaf. karena lebih akar wangi itu ya bisa untuk apa menahan lereng, tapi dia juga sebagai tanaman. Ya, betul, penahan longsor, tapi dia sebagai tanaman juga bagus untuk treatment, water treatment. Jadi karena akar wangi bisa tumbuh di air, bisa tumbuh di pasir, dia kadang dipakai untuk ini apa? Untuk nahan abrasi itu juga pakai rumput vetiver. Jadi banyak kegunaannya. Kalau suster misalnya coba untuk lereng, jadi untuk abrasi dan segala macam. Ya, tidak. Sebetulnya untuk water treatment bisa juga. Ya. Terus kalau tadi mengenai tidak berani gosok gigi ya, mungkin saya punya pengalaman pernah tugas di Klaten waktu itu biara kami punya dindeles itu ya, kan tampung air hujan. Nah, sering mereka keluhannya dengan memanfaatkan air hujan, selain kalau mandi licin, sering nanti gigi bisa keropos begitu, ya kan? Nah, saya sedang mencoba untuk treatment itu air hujan. Jadi air hujan memang kalau langsung itu ada kekurangan itu. Maka terus saya mencoba untuk tampung air hujan itu tidak langsung dari talang kemudian ke fiber begitu, tetapi membuat bak tampung di bawah, jadi air hujan biarkan jatuh ke tanah yang saya tangkap dengan selokan. Selokan itu diisi dengan batu kericak ternyata, ya. Batu kericak sebetulnya itu artifisial dari aliran air yang ke sumur itu ya, kan meresap ke tanah mengalir ke sumur. Jadi saya artifisialkan, dia mengalir di batu kericak baru nanti ditampung. Itu ternyata lebih bagus kualitasnya. Seperti banana. Apa? Karena kalau misalnya di NTT sering atap kan dari daun. Kalau dipasang talang susah. Apa? Banana. Banana circle. Apa? Mungkin tidak begitu dengar. Pohon bahan. Banana circle. Oh ya ya. Banana circle itu kan? Semacam itu di Afrika banyak itu. Ya, betul. Jadi diartifisialkan dulu sehingga kualitasnya lebih baik itu. Ya. Terima kasih banyak, Suster. Jadi sebetulnya air hujan itu potensial sekali ya selama dimanfaatkan dan diolah dengan baik ya. Ya. Suster Agatha tadi mau bertanya, silakan, Suster. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk kesempatan yang sangat tidak saya duga untuk rekoleksi ini. Baru gabung. Saya mau tanyanya, bukan tanya, tapi sedikit share bagaimana komitmen terhadap pemeliharaan air dan melindungi air itu. Saya pernah punya pengalaman hidup di Gunung Kidul itu yang sangat kesulitan air, tetapi juga pengalaman hidup tetapi toh tetap sebenarnya kita bisa hidup itu ya kemampuan manusia menyesuaikan. Kalau pas yang pengalaman hidupnya selalu hidup di tempat yang banyak airnya, dia juga punya kebiasaan untuk boros air. Tetapi mereka yang punya pengalaman untuk hidup di tempat yang sedikit air, nah dia itu menjadi punya semacam rasa untuk air itu harus dihemat. Jadi saya tidak, dimanapun saya berada, saya memang harus menghemat air. Nah yang sekarang jadi masalah saya adalah
karena kami tinggal bersebelahan dengan Sungai Ciliwung itu, kalau kebanyakan air menjadi susah, tidak ada air juga susah. Kita harus menyirami tanaman halaman dan kebun seluas itu dengan apa kalau pas tidak ada air. Bahkan untuk mandi pun kadang-kadang juga dulu itu kami juga, apalagi kalau pas banjir kita nggak punya air bersih. Nah, lalu bagaimana nanti solusinya? Dengan teman-teman untuk membersihkan air, kita punya komunitas ekoenzim. Dan itu selalu saya sudah praktekkan bagaimana ekoenzim itu bisa membantu menjernihkan kolam. Sehingga kita tidak harus setiap kali mengganti air kolam. Karena kalau yang orang punya kebiasaan melihat sesuatu bersih, kalau kolamnya itu agak keruh itu terus buru-buru diganti. Padahal namanya kolam, butuh airnya kan begitu banyak. Berapa banyak yang harus dibuang. Tapi dengan ekoenzim, lalu itu bisa teratasi masalahnya dan airnya juga menjadi air yang hidup untuk ikan-ikan itu menjadi senang sekali. Nah, hanya masalahnya saya adalah bagaimana dengan air-air limbah yang di got, yang habis buangan yang digunakan oleh pabrik. Itu apakah ada komitmen bersama atau pemikiran bersama bagaimana supaya bisa meminimalisasi pencemaran air itu. Terima kasih Sister Susi atau Pak Heru atau teman-teman yang lain. Kalau gotnya mengalir ditampung aja, Suster. Terus ditampung kemudian di treatment seperti tadi. Itu gotnya panjang itu kalau di Jakarta itu kan malah gotnya coba Suster di dalam gotnya ditanemin rumput vetiver, taruh di ini di tepian ya, dia bisa hidup ya Suster ya. Coba, saya belum nyoba, tapi saya punya ide begitu tadi tiba-tiba. Mbak Heru ini mewakili BPPT ini nanti mesti lapor ke pemerintah nih mengenai got ya. Ini ada dua orang yang angkat tangan yang mau bertanya, Bu Vero dan Sister Tres. Bu Vero silakan, Bu Vero mau apa yang mau ditanyakan? Atau Pak Heru mau jawab sebagai wakil pemerintah? Ya, sebenarnya semuanya ada aturannya ya. Sebelum orang membuang apapun ke badan sungai dan sebagainya itu harus diolah dulu. Sebenarnya ya. Jadi aturan-aturan itu sudah ada semua sebenarnya. Namun demikian kitanya sendiri sering melanggar saja sebenarnya. Ya, kadang-kadang yang di rumah tangga ini agak repot juga ya. Ditindak terlalu tegas juga susah, tapi kalau memang pabrik lalu juga perusahaan-perusahaan besar ya sekarang sudah mulai ditindak dalam hal ini ya. Jadi misalnya pabrik batik misalnya, dia membuang ke sungai gitu. Sebelum dia dibuang udah ada baku mutunya. Harus pH-nya berapa, harus COD-nya berapa, BOD-nya berapa. Itu sudah ada sebenarnya. Nah, itu kalau sampai melanggar, ya dia ditindak sekarang ini. Termasuk misalnya di dalam pertambangan itu sebelum air-air yang mungkin mengandung limbah-limbah begitu sebelum dimasukkan ke sungai, dia ada treatmentnya dulu. Jadi saya banyak bergaul dengan teman-teman yang di tambang gitu sebelum dia dialirkan. Kalau nanti ya ditindak juga. Jadi setiap berapa bulan ada yang dari KLH untuk memonitor seperti itu. Yang sekarang yang agak repot adalah justru yang rumah tangga ini. Misalnya pembuatan sumur-sumur untuk tinja dan sebagainya itu sulit dikontrol gitu. Kalau di perumahan mungkin malah terkontrol ya, tapi kalau begitu di kampung atau di penduduk itu kita sudah berusaha harusnya jaraknya misalnya minimal 10 meter gitu. Sekarang di Jakarta susah. Pasti air-air tanah itu mengandung bakteri coli itu pasti
sudah bisa dipastikan seperti itu. Nah, makanya tidak ada di Jakarta yang langsung diminum. Pasti harus dilakukan treatment dulu supaya bisa dimasak dan sebagainya. Seperti itu aja penjelasannya. Nah, tadi ada budaya-budaya lokal dengan tanaman dan sebagainya, itu bagus sekali sebenarnya untuk membantu ya membantu pemerintah sebenarnya. Namun demikian seperti ekosistem ini bagi saya hal yang baru juga. Dengan pengalaman suster-suster dan juga teman-teman masalah ekosistem, ekoenzim ini mungkin nanti juga saya akan mencoba misalnya tadi di kolam, oh berani ya berarti kan ikan nggak mati ya. Saya juga baru dengar ini. Nanti akan saya coba juga misalnya di akuarium kita ya, anak saya mungkin setiap seminggu sekali harus dibuang airnya karena kalau enggak mati. Mungkin akan saya coba juga ditetesin dengan ekoenzim, siapa tahu malah itu bisa mengendap sehingga tidak perlu harus seminggu sekali dikuras misalnya gitu. Nah, bagi saya ini pengalaman baru juga. Saya dari aspek teknologinya, ini kan penemuan-penemuan baru yang apa nama istilahnya itu? Kearifan lokal. Kearifan lokal lah dalam hal ini. Itu. Terima kasih. Makasih Pak Heru. Mungkin banjir di Santa Maria Fatima itu yang di lapangan basket tuh disiramin ekoenzim Seragata. Silakan Bu Veronica kalau sudah nggak ada banjir lagi, normalisasi. Bu Vero lalu dilanjut sama Suster Pres. Silakan Bu. Ya, Suster Susi. Ini ya, saya suatu ketika saya jumpa dengan satu pengusaha air. Ya. Dia mengusahakan air itu dengan pH 9+. Ya. Mereka itu memperhatikan TDS, Suster. TDS-nya di bawah 30. Itu ya. di bawah 30 ppm. TDS. Ya. Kekeruhan toh. Jadi kekeruhan ya, Suster ya. Ya. Nah, untuk menghasilkan ini itu limbahnya itu 60% dari air. Nah, dia juga masih mencari cara air ini untuk apa? Tapi kalau bahwa dalam produksi itu dia membuang ya, limbah itu kan membuang. Sorry Suster. Yang dititik beratkan bukan 9+-nya adalah TDS. Menurut dia TDS itu penting. Kekeruhan. Di bawah 30 ppm. Nah, limbahnya kan untuk apa mengurangi TDS biasa dengan kaporit atau apa itu ya? Kan supaya mengendap toh? Tidak. Saya kurang tahu karena dia tidak mau menceritakan prosesnya. TDS itu ini Suster. TDS itu lebih ke molekulnya yang ada di dalam air ya. Molekul jadi total dissolved. Jadi beda dengan kekeruhan beda. Oh, beda. TDS. Beda. Kok bisa limbah Pak Heru? Limbah jadi apa? Begini. Saya di rumah juga ada namanya sistem air yang model sistem osmosis itu ya. Nah, saya sering memperingatkan dengan orang-orang yang suka main ganti, kan modelnya dia kan disaring ya. Membran itu ya. Nah, membran itu teman-teman yang dari perusahaan itu sering gebiah-uyah dalam arti begini. Orang yang hidup di daerah Jakarta Utara disamakan orang yang hidup di Jakarta Selatan atau di Tangerang dan sebagainya yang secara kualitas air itu beda sekali gitu. Jadi mereka hanya menyamaratakan pokoknya setiap 1 bulan membran itu harus diganti misalnya. Walaupun bergantinya itu dia berputar. Itu saya terangkan. Kita bukan masalah hemat uangnya, tapi justru limbahnya. Limbah itu kan banyak dan itu ngolahnya kan lama itu sebenarnya. Kalau kita masih bisa dibersihkan, diganti, sudah diganti dan sebagainya kan. Akhirnya pemborosan uang, ya pemborosan limbahnya tadi. Nah, dia nggak berpikir bahwa limbahnya itu alam itu begitu berat nanti untuk mengolah ini menjadi nyatu lagi dengan alam. Nah, itu pengusaha kadang-kadang tidak dipikirkan seperti itu. Jadi harusnya pengusaha itu harus berpikirnya juga begini. Kalau dia hidup di Jakarta Utara yang secara umum misalnya air kualitasnya kurang bagus, nah mungkin memang membrannya pasti akan cepat kotor, lalu bahkan mungkin nggak mengalir karena sudah tersumbat ya.
Nah, dibandingkan dengan daerah yang secara kualitas air masih bagus, harusnya waktunya jangan disamakan. Jadi saya memberikan pelajaran kepada teknisinya yang hadir itu, saya punya alatnya untuk mengukur TDS, mengukur pH di rumah gitu. Saya praktekkan, saya kasih penjelasan begitu. Jadi berpikir kita hanya jangan berpikir uang ganti, namun Anda sebagai orang yang berkecimpung di situ juga berpikir masalah aspek lingkungan. Karena begitu ini diganti, padahal dia masih bisa dibersihkan sebenarnya. Itu kan dibuang. Dibuang ya kalau buangnya dia mungkin di sampah dan sebagainya, itu prosesnya kan jadi panjang. Nah kalau limbah, itu membrannya itu olahnya itu besar, itu akhirnya membrannya juga besar juga. Akhirnya itu untuk membersihkan dari membrannya sendiri butuh energi yang begitu besar lagi terbuang dalam hal ini. Nah ini memang kita perlu juga memberikan pembelajaran. Berarti yang dimaksud limbah-limbah membran itu ya? Ya mungkin salah satunya membran seperti itu. Jadi memang TDS ini total dari kandungan seperti mungkin ya ada merkuri, ada apa dan sebagainya yang sudah tersaring ya. Nah itu memang semakin dia kecil semakin bagus karena kan arahnya ke ginjal ya. Namun demikian kalau yang material-material yang memang kita butuhkan garaman itu memang kita butuhkan, tapi untuk logam beratnya mungkin yang akan tersaring. Oh ya, makasih. Berarti limbah itu membrannya itu ya, filter membran filternya itu lama itu untuk mengolahnya alam untuk menjadikan menyatu dengan tanah. Oh itu lagi. Tantangan Pak Heru. Bagaimana kita memanfaatkan limbah itu? Ya, memang di kelemahan di Indonesia ya, kan sekarang begitu. ini salah satunya di Bantar Gebang sekarang ini kan juga sudah cukup bagus sekarang. BPPT sekarang sudah membuat pengolah sampah ya yang menghasilkan energi itu. Nah itu nanti akan diduplikasi itu. Ya dari sampah tadi akan diduplikasi. DKI Jakarta udah ke Pak Gubernur sudah diminta untuk beberapa lokasi bisa diatasi, bisa menghasilkan energi juga. Nah, kita membuatnya baru satu yang ada di Bantar Gebang itu hasil karya anak bangsa sendiri itu, dan itu mau diduplikasi sekarang. Ya itu, Suster. Terima kasih. Ya, kita senang belajar bersinergi sekarang pemerintah, karena dulu kan kebijakan satu institusi dengan yang lain kadang-kadang berbenturannya begitu, yang satu pengennya ini, yang lain punya kebijakan lain ya. Suster Tres tadi angkat tangan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Sebetulnya angkat tangan yang tadi Suster, tetapi tidak hilang-hilang ini. Tapi tidak apa-apa, saya mau menanggapi Suster Agatha ya. Saya tidak tahu seberapa panjangnya got itu, tetapi di rumah sakit kami sudah mengatasi dengan ekoenzim itu untuk kemarin jadi kami ada 2 kamar mandi untuk pasien umum itu, dan karena banyaknya seluruh karyawan yang mandi di rumah sakit karena sebelum pulang mereka harus mandi, jadi itu overload juga. Nah itu ngerembes ke atas, nah itu bau. Nah itu kami siram dengan 1,5 liter ekoenzim, itu baunya berkurang, Suster. Jadi memang menurut penelitian, Dr. Rosukon ini sudah 30 tahun meneliti ya. Nanti saya ada jurnalnya, Suster saya kirim. Kalau Suster ikut di Earthsight nggak? Di grup Earthsight? Saya grupnya Ekoenzim Talk itu. Ekoenzim Nusantara. Ya. Kak Jaga Bumi. Oh, oke. Baik, nanti jadi 30 tahun diteliti itu Dr. Rosukon tidak mempatenkan hak penelitiannya supaya itu ekoenzim itu bisa dikembangkan seluruh masyarakat dan bukan sekedar untuk mencari manfaat, tetapi memang untuk upacara merawat bumi, dalam rangka merawat bumi supaya kita tidak buang-buang yang sebetulnya masih bisa dimanfaatkan. Seperti tadi Pak Heru ya, di Bantar Gebang sudah dimanfaatkan sebagai energi. Kalau saya sih ya kecil-kecilan aja, gitu ya, apa yang ada di hati saya yang saya kelola gitu. Jadi kami tuangkan ekoenzim itu Suster sekarang rutin 2 hari sekali, juga 2 hari sekali untuk semprot udara gitu, tetapi untuk air, untuk tanah, untuk tanaman, juga untuk mandi, untuk keramas itu sudah kami coba budayakan dari rumah sakit pada
ya rumah sakit selama ini ya sampahnya itu sangat terstruktur ya, apalagi kalau dari ada akreditasi ini, aturan itu gitu ya. Tapi kalau non medis, sampah non medis kami masih bisa kelola semacam itu, dan untuk mengatasi bau got itu kami ada bisa. Memang suster harus banyak, kalau saya bikin kan yang pakai tong yang besar itu, jadi kami kalau panen bisa ratusan liter. Itu sudah saya bagi-bagikan semua, 50 liter ke lapas, 50 liter ke putus-putus ya. Terus ada dari dapur instan yang segar ya, kulit-kulit buah yang segar ya. Halo, putus-putus. Halo. Iya. Halo. Bisa, Suster. Ya, udah ada. Sekarang sudah balik ya. Iya, terima kasih. Jadi kami terus memproduksi. Saya akan terus memproduksi selama di Panti Nugroho ini, karena memang dari instalasi gizi dia akan terus menghasilkan sampah untuk masak. Karena apa? Ada buah, pasti ada kulit, ada melayani pasien, ada sisa-sisa sayur, semacam itu. Jadi selama masih bisa beli molasses ya, akan bikin terus. Gitu. Terima kasih. Makasih banyak, Suster. Luar biasa, buatnya ratusan liter. Memang tantangan juga adalah limbah yang itu, bahan kimia itu. Karena kami di sini, di biara kami punya policy, kalau orang datang tidak boleh membawa bahan-bahan kimia. Jadi nggak boleh pakai sabun yang mengandung bahan kimia dan lain sebagainya. Itu juga mungkin institusi besar ya, seperti sekolah, rumah sakit lebih strict karena banyak aturan-aturan karena berhubungan dengan kesehatan sih. Jadi kalau sekolah, pengelolaan sampah dan lain sebagainya, shampoo, dan sebetulnya ini satu kesempatan entrepreneur untuk perekonomian ya yang lebih sehat, pendidikan dan lintas sektoral gitu. Terima kasih sekali, seru sekali diskusi kita tentang air pada hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, Suster Susi, Pak Heru yang sudah berbagi, Suster Tre, semuanya. Suster Susi, apakah materinya boleh di-sharing di grup rekoleksi? Nanti saya share saya share. Terima kasih banyak. Oke. Saya share. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan di elemen yang keempat, elemen udara. Semoga diskusinya juga semeriah malam ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.